Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya mengasuh Pondok Pesantren Syekhana Khalil Haji Fakhril Asfal. Saya doa hadiah dari Haji Fakhril Asfal kami sekerjana majelis keluarga Pondok Pesantren Syekhana Khalil, para pengurus, para asatidz dan para santri Pondok Pesantren Syekhana Muhammad Khalil yang saya banggakan. Alhamdulillah, malam ini kita mengikuti sebuah acara yang digagas oleh teman-teman Bangsesdam, dan acara ini atau kegiatan ini sudah kesekian kalinya dilakukan di Pondok Pesantren Syekhana Khalil. Semoga apa yang telah dan akan dilakukan senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua, dan yang paling penting juga akan menjadikan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, tambahan pengalaman yang tentunya bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu, semoga selalu dicurah limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya cinta dan banggakan, kegiatan ini adalah kegiatan yang tadi telah disampaikan bertujuan untuk menggali kemampuan yang ada di santri. Kegiatan ini ditujukan untuk menempa kemampuan dari santri yang secara umum dari kita ini tidak ada yang tidak punya kemampuan, tidak ada yang tidak punya bakat, bahwa semua ini mempunyai bakat, namun apakah bakat itu kemudian bisa terwujud dalam sebuah kreativitas dan terwujud dalam sebuah karya yang kemudian dalam bahasa kita adalah menjadi resources, menjadi sumber daya yang akan memperkokoh terhadap kematangan dan keilmuan kita. Ini tergantung dari masing-masing santri, tergantung dari masing-masing kita, bahwa pengurus mengadakan kegiatan ini adalah untuk memberikan media, jadi media agar kegiatan ini bisa dijadikan kesempatan oleh santri-santri yang saya katakan tadi, masing-masing ini pasti punya bakat, masing-masing pasti punya bakat. Saya tidak mengerti, tidak kurang paham apa saja
yang dilombakan dalam kegiatan yang menyambut dalam rangka menyambut Muharram. Namun yang jelas bahwa dari semua jenis lomba, dari semua jenis kegiatan, kalau kita ambil garis tengahnya adalah bahwa semua ini bisa dilakukan, bisa dilaksanakan dengan kemudian para santri ikut terlibat di dalam ajang pentas ini, ajang perlombaan ini, ketika masing-masing dari kita, masing-masing dari santri ini mempunyai keberanian untuk maju, mempunyai keberanian untuk tampil. Nilai plusnya adalah ketika kita berani untuk unjuk gigi, ketika kita berani untuk tampil, mengolah bakat yang ada dalam diri kita, berarti kita sudah melangkah menjadi orang yang akan berani menghadapi tantangan yang akan kita hadapi di depan. Karena mon akan kalau berbicara tentang tantangan hidup kita ini ke depan, semuanya memerlukan tantangan. Apapun yang diperlukan adalah keberanian. Ketika keberanian ini tidak ada, maka apa yang ada di hadapan kita tidak akan bisa menjadikan kita ini sebagai orang yang mempunyai kredibilitas, mempunyai kualitas dan seterusnya. Artinya bahwa kita harus bisa mendapatkan nilai dari keberanian kita. Jadi mana lebih tak bengal, monlok berani untuk maju dan tampil, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, maka akan sulit bagi kita untuk tahu seberapa besar kapasitas kita sebagai santri yang tentu diharapkan akan menjadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya bengal muntah bengal mungkin berarti tidak akan ada prestasi-prestasi yang akan dicapai oleh mereka-mereka yang tidak berani untuk tampil, mereka-mereka yang tidak berani untuk maju, unjuk gigi, unjuk kekuatan dan seterusnya. Santri-santri yang saya banggakan, bahwa kegiatan ini ataupun kembali kepada keberanian ini juga bukan sesuatu yang begitu saja dimiliki oleh kita, bahwa keberanian ini juga memerlukan responsibility yang kuat dari kita. Ngerti? Orang berani itu adalah orang yang merespon terhadap apa yang menyebabkan
dia berani? Apa yang menyebabkan dia berani? Bahwa berani itu dia juga harus diupayakan. Berani itu juga harus diusahakan. Tergantung bagaimana kita merespon terhadap apa yang ada di depan kita, apa yang sedang kita hadapi dan sedang kita lihat. Dalam konteks Bang Sesda mengadakan lomba ini, ya, respon kita adalah ya ketika santri-santri melihat, makanya kenapa yang dikumpulkan ini semua santri, bukan hanya beberapa, ya, karena ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan apa? Untuk bisa memberikan tarikan kepada semua santri, sehingga kemudian ada respon yang muncul dalam diri kita, ada respon yang muncul melalui benak kita, melalui otak kita, dan responsibility kita ini ya harus menjadi apa ya? Harus menjadi pendorong agar kita berani untuk maju, agar kita berani untuk tampil. Muncak medurna saja. Muncak medurna misal sampean nyongok katipun apa bakat-bakat yang ditampilkan oleh teman kita pada saat misalkan lomba pidato atau lomba-lomba yang lain lah. Saya ambil contoh lomba pidato. Bagaimana teman kita di dalam memberikan ataupun menyampaikan pidatonya membuat kita berpikir, membuat kita melakukan kreasi sementara. Oh, bahwa saya pidato akhir di kancah kuliah sampean ni kan korang saya ni kena, korang bagus ni kena, orang menarik dalam hal ni kena, dan seterusnya. Dan respon kita yang seperti ini tentu akan mengajak kita, apakah bisa lebih sampean untuk lebih baik dari teman kita yang telah tampil memberikan pidato. Kenapa ku lebih sampean ikan di pikiran? Mendengarkan, melihat apa yang gaya dan seterusnya, semua tampilan yang disuguhkan oleh teman kita pada saat berpidato, apakah ini membuat kita kemudian ngocak dalam pikiran, dalam hati ini? Jadi kira-kira baik apa? Jadi seperti atas pidato kira-kira apa? Sementara boleh disampaikan melihat, oh, bahwa kancah boleh disampaikan sapi pidato, kita jadi kancah boleh berbicara ni kan makin sampean juga mendengarkan dan menyimak apa yang saya katakan dan apa yang saya berikan. Dari sisi bahasa, dari sisi gaya, dari sisi notasi dan banyak, terutama dari sisi isi dan materi, itu menjadi pemikiran bagi kita yang kemudian memberikan sebuah kesimpulan kepada masing-masing kita
Adakah? Adakah kesimpulan semua pertanyaan? Adakah pula di sampian kita juga bisa untuk melakukan hal yang sama atau lebih dari apa yang telah dilakukan oleh teman kita? Nah ini responsibility, ini respon, dan ini yang akan mengantarkan kita untuk menjadi orang yang berani, untuk menjadi orang yang berani untuk tampil. Nah makanya yang kuncinya adalah yang kita harus aktif. Kuncinya kita harus aktif. Gimana kita sampean temu di lomba nama lihat nikah dan seterusnya. Jangan menjadi orang yang pasif. Artinya menjadi orang yang pasif kita tahu ngeding ngakin munyi pada ngeding ngakin mana radio lagi selok merhati akidah kenapa sih ikat dan seterusnya. Ya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Apalagi Anda juga akhirnya bukan hanya asik tapi mati, memati nih kan. Jika nanti itu boleh nayonjol dari daerah kita pak itu, kita ada sama sekali, lepas ada sama sekali. Nah inilah yang kemudian dimaksudkan di dalam sambutan bagaimana kegiatan seperti ini bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat, dukungan gimana dari panitia dan kan ikut sekadar dari ustaz dukungan saya maksud dukungan dari santri sebagai objek dari adanya program yang telah dicanangkan dan dilakukan oleh Bang Seksa. Jadi ini harus betul-betul dipahami oleh santri-santri ya agar supaya kita jangan sampai menjadi orang yang merugi. Sampai nikah benai pondok sampai jadi orang serogi. Orang serogi ini kan ada orang serogi ini kan orang pun pakun beri gila pakun kerau-kerau rumah kerau-kerau deku pakun kerau-kerau lo teman tahu rumah melakukan sebuah kreativitas bagaimana menciptakan sebuah karya dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita ini rugi. Jangan sampai hari-hari kita di pesantren yang seharusnya adalah diisi dengan hal-hal yang dengan peningkatan keilmuan, peningkatan kemampuan, keterampilan dan seterusnya. Ini kemudian disia-siakan begitu saja. Karena selain rogi karena namanya kita ada tambah juga ya dari sisi materi juga rugi kita ya, dari sisi materi juga rugi. Di samping berdaya pondok dikirim buat bulan kenapa saya kelakon pondok kimolong akan itu sekolah akan itu jemaah akan itu ini kan dong tak ada boleh selain nah ini rogi sampian rogi orang sempurna rogi di masyarakat sampian rogi lagi contoh jeneka akan merasakan kerugian dari jerih payah yang dilakukan yang dikeluarkan untuk sampian semua ini. Santri-santri yang saya banggakan dalam sambutan saya ini sebenarnya pula ingin menyampaikan sebuah gambaran saja ya, betapa kita ini kalau mau dibilang adalah orang-orang yang
seorang masih belum mengerti betul ya terhadap pentingnya sebuah kreativitas sebagai bentuk kesadaran kita ya terhadap ya pengembangan diri kita. Ini sebenarnya juga masih sangat rendah ya, masih sangat rendah ya ketika kita bandingkan dengan ya mungkin masyarakat yang ada di luar ya, masyarakat ya katakan karena betul-betul ingin mengembangkan dirinya untuk menjadi orang yang berdaya, berdaya. Orang yang berdaya itu orang yang sederhana. Orang yang berdaya ini kan orang yang bisa menempatkan, bisa menggunakan kemampuannya dengan baik dalam satu kondisi, dalam suatu keadaan yang pas bahwa orang yang berdaya itu ya sesuai dengan kemampuannya adalah orang yang ya tidak perlulah untuk diajak dan untuk diberitahukan ya, karena dia tahu betul ya, bahwa pada sampean itu berdaya di dalam kenapa mesti beda kemampuan yang Anda miliki ini kan pasti beda. Contoh misalkan Anda berdaya di dalam hal memasak misalkan dalam hal memasak bahwa suatu saat Anda dengan kemampuan memasaknya mengerti kapan harus memasak, membuat satu masakan yang kelezatannya ya harus seperti ini, dan kapan kelezatan yang di bawahnya juga harus seperti ini. Jadi ini kan contoh orang berdaya ini ke orang setepat sasaran. Orang yang berdaya itu adalah orang yang tepat sasaran. Ya. Nah, seperti ya ini secara umum kita ini memiliki kemampuan, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ini kayak contoh Jepang lah, gelar dulu. Ini kasih Jepang. Kita ini memiliki jiwa sosial sedikit. Nah, karena santri ini kan pasti ini kan. Karena kita lihat saja dalam kasusnya ketika kanca sampian tumpuk tuh pas mengalami kecelakaan, misalkan lampu dari tangga utabe kibokong lah kecelakaan kecil utabe seraja. Dan kita ini kan tanpa harus esoro, ya kita akan segera menghampiri terhadap teman kita yang mengalami kecelakaan untuk membantu. Nah ini kan sebuah inilah yang dikatakan dengan kita ini berdaya. Kita ini berdaya, bukan makhluk yang pasif, tapi kita makhluk yang aktif dengan jiwa sosial yang kita miliki.
Nah, ini salah satu contoh bahwa kesikapan kita dalam merespon setiap apa yang ada di dalam pengalaman perjalanan hidup kita, nah, ini kan itu berarti saya sebut kelaban bergaya. Dan tentu tidak hanya hal ini, ya. Ini hal-hal yang mana saya kira menjadi sesuatu yang umum, ya. Artinya bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu saya istimewa. Nah, saya maksudnya gitu, ini kan bergaya ketika kita sampai ini kan selalu siap, selalu siap. Makanya tujuan sampai ini kayak sabar kita ini untuk siap dalam sebuah hal, dalam semua keadaan, dalam apapun lah. Ya, karena ilmu yang kita dapatkan ini adalah, ya tentu harus menjadikan kita ini adalah orang-orang yang selalu siap, orang-orang yang selalu siap, orang-orang saya selalu siap. Dan bahwa suatu saat berlaku sampai anda keluar dari pondok, kemudian keperluan lagi kemampuan dalam suara yang anda punya, lagi kemampuan membaca Quran, maka ya di satu saat ya anda akan merasakan betapa itu sangat membantu terhadap perjalanan hidup anda untuk menjadi orang yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Anda suatu saat, ya, karena anda di pesantren sudah mengolah sedemikian rupa kemampuan untuk berpidato, kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berorasi dan seterusnya, maka besok ya anda juga akan menghadapi situasi yang mengharuskan anda untuk tampil maju ke depan, Dan ya ini yang akan sangat membanggakan kepada kita, akan sangat membanggakan bagi pesantren, tentu akan sangat menjadikan sebuah kebanggaan ketika santri-santri ini sepulangnya dari pesantren, nah bakat-bakatnya itu kemudian bisa tersalurkan. Para santri yang saya banggakan, tentu mereka harus melalui proses, melalui proses. Mungkin buru boleh parakin pon banyak lagi apa sih yang harus kita lakukan, dari mana sih kita harus melakukan, dan untuk apa kita melakukan itu. Nah, semuanya sudah jelas. Saya menggambarkan, saya memberikan sebuah penjelasan, dan semoga ini bisa menjadi motivasi ya. Semoga nika jadi dorongan ke kanak-kanak santri nika boleh nembon kut nika meskipun mun kocang ore nembon kut nika kita nanga rame sekejap malah terutama salah acara-acara yang nika terutama salah acara-acara yang nika sekejap berapa sekolah boleh lagu kita kan rame yang acara yang ore nika ini kenyataannya adalah mungkin tulisanku bodoh situ pukul mulai ingat lambat menang pondok ni kan kira ni kalau ni benda sebab nak apa lagi menang pondok lambat pada pereng ke kau kalau pereng ni tapi apa boleh santri ini pada tekon santri lagi buru aku pada malik
Tidak ada bisa sampean. Ada apa-apa orang ramai. Jadi wah boleh apa yang mana kita bersama kalau berdina balomba ni dah. Mau berdina balomba. Mulai berdina kerok suara. Pada sekali ke pun saya bundur moro saya nyaman. Sorak ni mana ada bundur dah bukan kencang. Bener sorak ada masih bener. Ini tantangan dia. Ini tantangan kepada mereka yang berani untuk tampil, tantangan kepada mereka yang berani untuk maju. Tinggal jadus dusti nama kayak gitu. Dari pagi bulan ini kan banyak kelihatan ikut jago jadi kan. Kita bagi. Bulan ini kan kalau sengaja tampil kelihatan mungkin kan. Sengaja performan bulan ini kelihatan. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Jangan takut kelihatan kita. Jangan takut sekelero karena kok takut bagus bersegala macam kalau tidak paham ya. Nah ini kan kita tentu ini perlu proses tapi paling tidak kalau semua ini mendengarkan insya Allah boleh yakin sebenarnya pikiran sampai mereka pasti positif akan muncul responsibility. Responnya sampai ni pasti muncul. Mungkin tak muncul benih manusia. Benih manusia. Cara manusia ni gampang. Manusia ni gampang ni aja. Lain berembek ni kamu nak kalau londo kita kira pada makala tali ni orang kira bagus sedih tu. Gila lagi. Ini masa pian tadi contoh ni. Para santri saya banggakan. Kemudian yang terakhir yang juga harus menjadi catatan adalah ya sekali lagi kita ini kita beberapa namanya mana pemahaman jadi dirang begitu. Jadi jangan seperti itu. Jangan merasa bahwa ya Anda masih kelas masih umur berapa. Karena ya kita ini maju bukan karena umur kita. Ya. Kita betulnya kita juga untuk menjadi dewasa. Ya. Untuk menjadi penilaian orang yang dewasa itu kan dua. Kalau tidak dewasa dalam perilaku, dalam tingkah, dalam kikulinan adalah orang yang mempunyai kedewasaan dalam berpikir. Umpama secara pikiran jadi sampai pikiran yang sudah dilebur main melolot. Seperti misalkan santri-santri sini bikin lebur main melolot sampai pas mana mereka menghambat kita untuk menjadi orang yang dewasa dalam perilaku. Jadi udah malah lebih senang dari tempung tempung sila senior sepocang udah dewasa dan seterusnya. Tapi taris pun. Sementara sini ini kan justru yang bodoh ni kan biasa nolong ni mana kita ada balik biasa nolong lomba ni kan kisi jadi kerucil ni katanya. Karena ni kan mencang nak ni kan hiburan. Hiburan ya tidak apa-apa, anggap sebagai hiburan tidak apa-apa sepanjang memang ini akan mendorong terhadap nilai plus yang akan kita dapatkan. Jadi sampean ini akan dinilai semua ini. Dan yang paling utama penilaiannya adalah ketika kita ya kemudian menjadi orang-orang yang
ya, betul-betul memiliki kesadaran ya, akan pentingnya ilmu, akan pentingnya semua, ya kan? Maka itulah kemudian yang disebut dengan santri-santri yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah. Moga sedejana pada kini ilmu bermanfaat, ilmu berbarokah. Amin amin Allahumma amin. Para santri, mungkin demikian ya, hanya sekedar cak-cak pula lagi cak-cak, karena sebenarnya pula ngantok ya, pula cek ngantok pula dapat tanya untung di masjid ke pastinya ada kita tadi pula cek sakingan gen pula lo kerong nama kerong cak bisa ni makin lebih cuba kerong makin lebih cuba kerong ibu dia segera ada mencak pula kapi ni kamu muan cuba kapi itu mana ni mungkin pada bodoh ke kocak cuba karena kenapa ki mon genang berarti betul-betul enak jadi sampai kilo putih kilo di bini lagi berarti cuba tapi mau ada cuba sampai ni kan mau coba sampai ni kan lain mau coba sampai ni kan nilai plus apa? Ada apa dengan nilai plus? Jika bangun sampai ni suruh tujuh akan jom hidup jaga okay. Pak bersih hidup nilai plusnya ya adalah menjadi orang-orang yang gampang untuk diajak dengan kekompakan untuk diajak dengan melaksanakan perintah guru berseterusnya. Sehingga ini kasih kerong, moga sekali lagi nama himmah kita untuk mencari ilmu, untuk mengaji, untuk menimba ilmu dan seterusnya akan senantiasa bertambah sehingga insyaallah boleh disampaikan keluar dari gentok ini siap untuk menjadi manusia yang la yamilu yumnatan wala yusrotan. Saya tak ada tolehan, lo kembang tak kunder, lo kembang tak kibah. Nanti prinsip. Nah ini kan, ini menang bahasa zaman makin ini kan prinsip ini kan apa? Mon prinsip ini kan mon bahasa Quran. Mau bahasa Quran orang yang di prinsip ini orang yang di iman. Orang yang di iman, bahwa iman ini bukan hanya bicara tentang urusan kulaku sebekal masa ke akhirat tapi iman ini kan menjadi fondasi dalam setiap langkah kita. Iman ini akan menjadikan kita orang yang kokoh. Prinsip itu yang harus kita miliki. Jadi sampean lo mabui aku. Lo kepikiran lo nampak bahwa apapun yang akan Anda hadapi, ya, apapun yang akan Anda lihat di depan mata Anda, ini semua bebas mana yang sesuatu yang sepele boleh, tapi dengan kematangan ilmu, dengan kematangan
ilmu kita menjadi orang yang gempang auber, gempang dari sebagai seorang penapakul laku napa boleh sampai ketian apa boleh paling, tapi sejelas semua akan menjadi pemimpin bagi keluarganya, maka bagi sampean yang akan menjadi pemimpin ini ya akan menjadi orang yang pemimpin yang berprinsip, punya prinsip teguh hati, teguh pendirian, benih keras manusia kocak teguh pendirian ini benih orang keras roning boleh iban teguh pendirian ini artinya dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi manusia yang terbaik bagi dirinya, manusia yang terbaik bagi keluarganya, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Para santri, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga jika bisa ketia tampil bulan mengobati kerinduan, mengobati kekangenan kita juga sampian kita ini sampian apa kerong apa kian apa penting kita tahu tapi sejelas dengan sampian kerong ini ngaji boleh cak ini ngaji mau lagi boleh dia dan sampian anda beda antara sampian ngaji boleh ikut karo sakit aja boleh pak jodoh jeng-jeng begitu bareng pula sebagai hari sampai mau selawatkan beda apa yang kita rasakan ini beda, dan apa yang kita rasakan juga itulah hasil ataupun pengaruh dari apa yang telah kita lakukan di pesantren ini, apa yang telah kita cari di pesantren ini untuk menjadi santri yang taat kepada gurunya, untuk menjadi santri yang hormat kepada gurunya, itu akan didapatkan tentu tidak dengan apa, tapi dengan ilmu yang kita dapatkan di pesantren ini. Jadi semuanya insya Allah dan mula doa kita lengkap ini kena jadi kenapa pokoknya apa semanfaat sejajar kita dan dia orang apa ikut andil dalam dakwah Islam, ikut andil dalam pembangunan manusia seutuhnya. Bagi mukallaf curah lemah ya, tapi nanti lemah ya. Mungkin, nah, mukallaf curah lemah ya, tapi nanti lemah ya. Karena boleh terus terang, saya kira bisa boleh nolak lomba. Berhubung boleh lo bisa lomba dikali boleh tidak makin pada lomba pidato TV mungkin aneh yang TV bapak jangan tuh dan lomba nyaman saya kira si kocak koi dari kiri batampak jadi nikah itu pasti boleh lo di foto nikah makin tidak dari pakentian setelah ini sampian siapa ya dan yang nanti akan ditampilkan dalam akhir kegiatan pentas apa judulnya membuat diri menjadi berarti benih kegiatan kegiatan apa lomba Bang Sesda mengadakan kegiatan pentas seni. Pentas seni. Nah, apa nih sih? Pada lomba pidato. Pada, tapi tak ada kapsi. Makin ni kada apa? Penampilan terakhir.
Kemarin ini kemati. Terakhir menebak mati. Itu justru penampilan terakhir. Setelah ini akan ada tampilan-tampilan yang lebih baik. Akan ada karya-karya yang kemudian dilakukan oleh para santri yang lebih baik, lebih berkualitas dan seterusnya. Seto orang Lampung semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.